Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, daun kering, buah-buahan, dan sebagainya. Namun kabar baiknya, sampah ini bisa terurai secara alami. Di Bali sendiri, sampah organik banyak dihasilkan dari rumah tangga, pasar tradisional, dan upacara adat. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa menimbulkan bau, mencemari lingkungan, dan bahkan menyebabkan penyakit. Tapi tenang, ada solusi yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya, kelompok kami menyediakan biopori sebagai langkah kecil untuk aksi yang luar biasa. Dari kelompok Sponggar akan menyampaikan vlog yaitu hasil dari produksi biopori kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, aku Geulan absen 10. Aku Pratnya absen 34. Aku Ayu absen 12. Aku Lanang absen 16. Aku Vino absen 9. Selamat menyaksikan. Gerakan kami dimulai dari menggali tanah. Kami menggunakan lahan kosong yang berada di sekitaran rumah, dan gerakan ini sudah diawasi oleh orang dewasa dan sudah dengan perizinan oleh orang yang bersangkutan. Biopori ini dapat mengurangi efek banjir. Tanah biopori bereaksi untuk mengurangi rembesan banjir dan mengecilkan volume air yang turun ataupun menggenang. Kami menggunakan umpan pertama sebagai pondasi, yakni rumput. Rumput hijau yang kami panen dan kami gunakan sebagai pondasi utama dari biopori kami. Kami terus menggali hingga mencukupi biopori kami. Dan tibalah di masa kami mengubur biopori kami. Agar tampak apik dan enak dipandang, kami menata rapi bebatuan untuk menyerapi air ke permukaan tanah, agar mengurangi efek banjir ataupun tanah becek dan air yang menggenang di atas biopori kami. Dan kami menggunting bekas canang, daun, bunga, dan lainnya agar mudah terurai. Langkah selanjutnya, kami mulai melarutkan cairan EM4 dengan obat tetes tebu yang telah kami buat dan menuangkannya di biopori kami sebagai makanan utama. Sampailah tiba di mana kami menyebarkan tanah hasil dari biopori kami di kebun sekolah tercinta kita semua, yakni SMA Negeri 3 Denpasar. Apa tanggapan Anda terkait biopori kami? Nah Bu, saya izin bertanya tentang produk yang kita buat. Yang pertama itu ada, menurut Ibu, apakah tanah hasil biopori ini efektif untuk tanaman di sekolah? Kalau hasil biopori biasanya efektif juga. Kadang-kadang kan bikin juga, buat juga seperti apa namanya, pupuk-pupuk itu dulu pernah bikin gitu. Tapi kalau langsung jadi itu belum, masih lama prosesnya kan, kalau buat itu masih lama.
kalau memang untuk penting untuk di sekolah memang bagus, karena kadang-kadang ibu juga yang ada di got-got itu, tanah yang ada di got itu ibu pakai juga mungkin untuk tanaman juga, itu kan bagus juga. Yang kedua itu, menurut Ibu, seberapa penting ada keberadaan biopori untuk mencegah genangan air atau banjir di area sekolah? Penting sekali, penting sekali. Karena dulu juga pernah ada biopori, tapi biopori itu tidak ditutupi lagi sama tanah. Pentingnya juga kita harus memelihara biopori itu, mengambil tanahnya lagi. Dulu ada alatnya untuk mengambil tanahnya itu, dipakai ke tempat-tempat pot-potnya tanahnya itu. Penting sekali. Tiba kita di penghujung vlog. Ada fun fact nih teman-teman, bahwa tanah hasil biopori kami sudah menghasilkan jamur liar saprofit. Jamur liar saprofit itu apa sih? Jamur liar saprofit adalah kelompok jamur yang hidup dengan mengurai bahan organik, seperti daun kering, kayu lapuk, atau isi lubang biopori. Berbeda dengan jamur parasit nih teman-teman, mereka tidak merugikan inangnya dan justru membantu menyuburkan tanah. Seperti ini nih contohnya. Dan dia ini berasal dari divisi Basidiomycota nih teman-teman. Divisi Basidiomycota ini adalah kelompok jamur yang menghasilkan spora pada struktur berbentuk gada yang disebut basidium. Kelompok ini mencakup hampir semua jamur yang kita kenal secara visual sebagai jamur payung. Fungsinya di dalam biopori, mereka bertugas sebagai pengurai ulung materi organik kompleks seperti selulosa dan lignin atau zat kayu.